Hello, sudah lama saya tidak membuat video tutorial melukis seperti ini. Jadi ini adalah pemandangan sunset dan siluet pohon. Saya akan menggunakan cat akrilik dan cat minyak. Saya menggunakan cat akrilik karena dia lebih cepat kering. Nah, biasanya saya akan pakai untuk bagian langitnya, dan kali ini saya akan pakai cat akrilik untuk bagian langitnya. Dan untuk bagian awannya saya akan pakai cat minyak. Untuk pohon saya pakai cat akrilik lagi. Dan untuk padang rumputnya juga sama, saya pakai cat akrilik. Nah, menurut saya lebih enak kalau melukis langit itu pakai cat akrilik agar lebih cepat kering, sehingga begitu melukis awan pakai cat minyak itu akan lebih mudah. Oke, kita mulai. Oke, saya mulai dari bagian langitnya. Saya punya warna cerulean blue dan titanium white. Jadi ini adalah cat akrilik yang saya pakai untuk bagian langit. Karena agar lebih cepat kering, cat akrilik itu bisa kering mungkin dalam hitungan menit, mungkin 5 menit atau 10 menit dia sudah kering, sehingga lebih mudah untuk menambahkan awan di atas cat akrilik tersebut. Ya, ini semakin ke bawah saya coba tambahkan warna yellow ochre sehingga menghasilkan warna sedikit efek hijau. Ya, ada hijau agak kekuning-kuningan. Nah, ini biasanya tipikal langit-langit senja. Jadi itu adalah palet warnanya, warna biru, cerulean blue, kemudian titanium white, dan yellow ochre tadi. Nah, ini akan menghasilkan efek seperti ini. Oke, saya tambahkan sedikit warna merah sebenarnya di bagian kiri ini, sehingga ada sedikit warna ungu ya, ada efek-efek ungunya. Ya, jadi kurang lebih untuk melukis langit sunset atau langit senja, apabila warnanya masih biru, kita coba berikan variasi-variasi tersebut. Ya, ini bagian paling bawah, saya tambahkan warna yellow ochre. Oke, untuk langit cukup. Oke, jadi di video kali ini saya coba percepat mungkin sekitar 30%, sehingga tidak terlalu boring menontonnya. Ya, ini saya lanjut kepada bagian padang rumputnya. Ada viridian green dan phthalo blue. Jadi viridian green itu warna hijau yang agak gelap dan lebih ke arah biru sebenarnya. Jadi ada hijau atau efek birunya. Sementara tadi phthalo blue itu biru yang cukup pekat, lebih gelap juga. Nah, jadi untuk menghasilkan warna gelap seperti hitam, itu sebenarnya bisa dilakukan pencampuran warna biru, hijau, kemudian coklat. Nah, jadi untuk biru tua, kemudian hijau tua, kemudian warna coklat, itu akan menghasilkan warna yang mendekati ke arah hitam. Nah, jadi kalau tidak punya warna hitam, kita ganti dengan warna tersebut. Oke, ini adalah bagian awan, yellow ochre, brilliant red, kemudian titanium white. Ini warna awan di sore hari menggunakan 3 warna tersebut. Ada sedikit warna kekuning-kuningan, tapi ada sedikit warna merahnya juga. Nah, makanya tadi saya pakai warna merah. Jadi bisa menghasilkan efek orange-nya juga. Ya, seperti ini. Jadi melukis awan seperti di video-video saya sebelumnya, kita buat bentuk yang random, yang tidak terstruktur, tapi juga tetap melihat sisi naturalnya. Jadi bentuk awan itu biasanya kan kalau tidak puffy atau seperti bubble gitu ya, bisa juga agak memanjang seperti ini. Jadi tergantung dari situasi langitnya sebenarnya. Oke, saya buat beberapa efek-efek awan terpisah seperti ini, yang kecil-kecil. Nah, jangan lupa di bagian bawah biasanya kita lakukan blending sehingga lebih smooth di bagian bawah awan tersebut. Oke, setelah itu kita tambah warna phthalo blue dan brilliant red. Ini untuk membuat efek warna ungu di awan tersebut. Jadi untuk langit senja itu biasanya kalau tidak orange, pasti ada warna ungunya. Ya, kurang lebih tema palet warnanya itu seperti itu. Oke, saya tambahkan juga di beberapa bagian di bawah.
Dan yang paling bawah saya coba buat warna ungu yang kontras. Tentunya menggunakan campuran warna merah dan biru yang tadi. Oke, saya buat agak pink juga. Nah, ada bagian yang warna orange, menggunakan lemon yellow dan brilliant red. Oke, jadi bagian paling bawah saya coba buat awannya itu lebih terang daripada di atas. Jadi biasanya langit sunset itu semakin ke bawah, semakin dia lebih kontras atau lebih terang warnanya. Lebih ke oren-orenan itu bagian bawahnya, di bagian paling bawah. Ya, seperti biasa, saya tambahkan juga warna ungu, campuran brilliant red dan phthalo blue. Warnanya tidak harus brilliant red, mungkin warna merah yang lain juga bisa. Tapi yang jelas temanya itu adalah agar kita bisa menghasilkan warna ungu ya. Kita buat warna ungu yang kontras, kemudian di beberapa bagian juga saya tambahkan warna ungu yang lebih soft seperti ini. Nah, sehingga memberikan variasi warna yang bagus. Dan jangan lupa kita coba blending seperti ini di beberapa bagian saja. Saya pikir di bagian atas awan tidak perlu di blending karena biasanya lebih tegas bentuknya. Nah, sehingga kita butuh goresan kuas yang lebih mantap. Nah, untuk bagian bawah biasanya lebih soft, makanya kita harus blending. Cara memblending itu jadi kuasnya dibersihkan dulu sehingga bersih dari segala cat, dan baru kita sapukan di bagian yang mau kita blending tersebut. Ya, ini adalah tema warnanya. Kurang lebih warna awan di sunset itu ada merah, kuning, menghasilkan orange, kemudian merah, biru itu menghasilkan ungu. Kemudian ada pink juga, ada sedikit pink, ada sedikit kuning muda. Ya, itu tidak jauh-jauh dari situ si tema warnanya ya. Oke, hampir beres melukis awannya. Sebentar lagi saya akan melukis pohonnya. Ya, yang tadi saya sebutkan, jadi untuk menghasilkan warna hitam bisa menggunakan campuran-campuran warna tersebut. Ada viridian green, phthalo blue, dan burnt umber. Itu akan menghasilkan warna yang gelap. Kenapa saya menggunakan hal tersebut? Karena itu menjadi warna yang natural menurut saya dibanding langsung mencampur warna hitam. Ya, kita lihat ini warnanya gelap juga, sama seperti hitam sebenarnya. Cuman kalau kita lihat lebih dekat, lebih spesifik, warna itu lebih unik daripada hitam ketiga campuran warna tadi. Oke, untuk melukis siluet, jadi yang paling penting adalah tadi membuat garis lurus dulu, garis vertikal lurus ke bawah. Kemudian di beberapa sisi, misalnya saya mulai dari sisi kanan dulu ini, buat goresan-goresan seperti ini. Jadi ada batang pohonnya mengarah ke bawah biasanya atau agak miring ya. Nah, kemudian saya lanjut juga di sisi kiri pohon. Coba buat tidak simetris, usahakan bentuknya itu random lagi ya. Jadi memang kuncinya untuk melukis alam atau pemandangan atau nature harus dibuat senatural mungkin, jadi tidak kaku. Kalau simetris itu akan menghasilkan bentuk yang kaku. Nah, makanya kita coba lihat di bagian kiri, bagian atasnya itu kita lihat lebih tinggi. Nah, kemudian yang bagian kanan lebih rendah si batangnya. Buat variasi-variasi seperti itu. Kemudian efek daunnya coba buat lebih random, misalnya bagian kanan lebih banyak, bagian kiri lebih sedikit. Coba kita mainkan variasi-variasi tersebut. Nah, dengan begitu akan menghasilkan efek natural atau akan menghasilkan objek pohon yang lebih terlihat alami ya. Oke, semakin ke atas saya coba buat si batang pohonnya dan daunnya itu lebih sedikit. Nah, jadi memang biasanya ya tergantung pohonnya juga sih. Mungkin ada pohon yang jenisnya itu dari bawah sampai atas memang lebat semua. Tapi kali ini saya ingin coba buat batang pohonnya di bagian atas itu semakin ke atas semakin sedikit, dan daunnya juga. Nah, tapi jangan lupa tetap lihat komposisinya.
semakin ke atas tetap dipertahankan komposisi apa ya, jadi ada batang pohon yang terlihat lebih sedikit, lebih terlihat banyak, itu jangan lupa tetap dipertahankan. Ini saya menggunakan kuas yang cukup kecil, yang cukup tipis ya. Nah biasanya memang menggunakan kuas seperti ini lebih memudahkan untuk membuat batang pohon seperti ini, membuat detail-detail batang pohonnya, akar-akarnya. Nah jadi itu kuncinya, tetap buat random. Kalau kita lihat ini bagian kiri misalnya yang agak lebih atas, itu lebih banyak pohonnya sedikit dibanding bagian kanan ya. Tapi yang sedikit ke bawah, yang bagian tengah, kita lihat batang pohonnya itu lebih memanjang dibanding yang bagian kirinya. Nah jadi kuncinya itu adalah random ya. Kalau kita buat simetris, kita perbaiki saja. Misalnya bagian kanan lebih banyak, kemudian atau lebih banyak yang bagian kirinya, sehingga kita buat tidak simetris ya. Jadi ini adalah kunci melukis siluet. Warna yang dibutuhkan sebenarnya hanya satu, hanya warna hitam ini atau warna gelap ini. Sebenarnya terserah sih mau pakai langsung warna hitam, tidak salah, atau pakai campuran warna yang tadi saya hasilkan. Viridian Green, Phthalo Blue, dan Burnt Umber itu akan menghasilkan warna tersebut. Oke, sudah jadi. Jadi ini adalah cara melukis sunset dengan siluet pohon. Oke, semoga teman-teman bisa mencobanya. Silakan mencoba dan stay tune. Thank you.